Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi, teknologi yang kami pilih yaitu Google Translate. Siapa sih yang tidak tahu dengan aplikasi ini? Karena penggunanya mencapai 500 juta orang. Mari kita simak sama-sama analisis dari Google Translate, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, jadi teknologi Google Translate merupakan jenis teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam bentuk media tulisan, teks, gambar, dan audio. Layanan ini merupakan penerjemah multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Translate memiliki 110 terjemahan bahasa yang dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin menerjemahkan bahasa sesuka yang mereka inginkan. Terjemahannya berupa terjemahan kata-kata tertulis, yaitu menerjemahkan kata-kata atau teks tertulis ke bahasa asing. Kemudian ada terjemahan tulis tangan, suatu fungsi yang menerjemahkan bahasa yang ditulis tangan pada layar ponsel atau digambar pada keyboard virtual tanpa dukungan keyboard. Kemudian ada penerjemahan situs web. Fungsi ini yang menerjemahkan seluruh halaman web ke bahasa yang kalian pilih. Kemudian ada penerjemahan gambar. Fungsi yang mengidentifikasi teks dalam gambar yang diambil oleh pengguna dan menerjemahkan teks di layar secara instan dengan gambar. Lalu ada terjemahan bicara. Jadi fungsi yang secara instan menerjemahkan bahasa lisan ke dalam bahasa asing yang dipilih. Kita tinggal berbicara, menyebutkan kalimat yang ingin kita terjemahkan secara otomatis. Kalimat yang terjemahan yang kita tak inginkan akan ditampilkan sesuai dengan bahasa yang kalian inginkan. Baik, selanjutnya yakni strength dari Google Translate atau kekuatan yang dimiliki oleh Google Translate itu sendiri. Yang pertama yakni siswa dapat dengan mudah belajar multibahasa dengan satu aplikasi yang efektif dan efisien. Kemudian siswa juga dapat menghemat waktu dalam mencari kosakata ataupun menerjemahkan suatu teks. Jadi Google Translate itu memiliki beberapa bahasa yang bisa digunakan untuk menerjemahkan teks sesuai yang kita inginkan. Semisal siswa memiliki tugas bahasa Inggris dengan teks yang panjang, siswa itu tidak butuh waktu lama untuk menerjemahkan teks tersebut, tinggal di copy paste teks dan kemudian dimasukkan ke dalam Google Translate. Tinggal tunggu beberapa waktu tergantung panjang atau pendeknya suatu teks, kemudian itu langsung bisa diterjemahkan. Nah, itu juga membantu siswa, semisal dia tidak tahu kosakatanya, nah di dalam Google Translate itu bisa diterjemahkan semua. Jadi kita tinggal mengklik copy paste, kemudian Google Translate akan menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yakni menggunakan aplikasi ini pembelajaran akan semakin efisien dan mempermudah pengajaran kosakata, struktur kalimat dan pengucapan terhadap siswa. Di dalam Google Translate dia tidak hanya mentranslate teks, akan tetapi ada fitur untuk kita tahu bahwa cara pengucapan yang benar itu seperti apa. Jadi kita tinggal memasukkan teks, semisal dalam bahasa Inggris, bagaimana cara mengucapkan sleep begitu dengan baik dan benar. Kita tinggal masukkan, kita tinggal ketik sleep, kemudian ada fitur suaranya. Jadi kita tahu, oh ternyata mengucapkan kosakata sleep itu dengan baik dan benar itu seperti ini. Kemudian selanjutnya ini gratis tanpa biaya langganan. Google Translate itu salah satu aplikasi yang gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian tidak hanya itu, Google Translate juga kita tidak perlu untuk mendownload ke dalam laptop ataupun HP. Kita cukup masuk ke Google, kemudian ketik Google Translate, kemudian kita masukkan teks yang kita inginkan,
kemudian kita terjemahkan. Jadi sangat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya yakni weakness. Meskipun Google Translate memiliki strength yang sudah saya paparkan di atas, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi Google Translate juga memiliki kelemahan. Yang pertama yakni akses harus menggunakan jaringan internet yang baik. Jadi meskipun kita sudah download aplikasi Google Translate ke HP ataupun ke laptop, kita tetap membutuhkan jaringan internet ketika kita mengaplikasikan atau mau menggunakan Google Translate tersebut, dan membutuhkan jaringan yang tergolong baik. Selanjutnya yakni Google Translate memiliki jumlah kata yang terbatas saat menerjemahkan, yakni maksimal 5.000 kata. Nah, saat kita akan menerjemahkan banyak kata dalam satu paragraf atau kalimat yang sangat panjang, dengan cara mengkopas seluruh dokumen atau artikel atau teks, beberapa bagian paragraf itu mungkin akan terpotong karena Google Translate hanya memberikan maksimal 5.000 kata ataupun 5.000 karakter yang disisipkan di kolom terjemahan. Jadi semisal kalau kita punya 10.000 karakter ataupun kata di dalam teks tersebut, otomatis kita tidak bisa sekali menerjemahkan, jadi harus 2 kali. Karena fitur yang disediakan dalam penerjemahan di Google Translate itu hanya maksimal 5.000 kata. Selanjutnya yakni kesalahan dan ketidakakuratan penerjemahan. Jadi untuk menerjemahkan kosakata dalam satu kalimat dan banyak paragraf, Google Translate akan memberikan hasil yang cukup membingungkan karena terkadang hasil terjemahannya sangat terlihat seperti robot dan tidak masuk akal gitu. Namun jika kamu ingin menerjemahkan masing-masing per satu kata, Google Translate selalu memberikan hasil terjemahan yang tepat. Jadi kalau per kalimat yang pendek itu biasanya akurat, akan tetapi kalau paragraf, teks yang panjang itu kadang terjemahannya itu tidak masuk akal karena hal ini berkesinambungan dengan poin selanjutnya, yakni Google Translate tidak dapat memahami konteks, nuansa, dan budaya dari suatu teks, sehingga seperti robot begitu, menerjemahkan sesuai yang lurus-lurus saja gitu. Jadi Google Translate tidak memahami konteks dari suatu teks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opportunities dari Google Translate. Jadi perlu kita ketahui bahwa Google Translate itu dapat memudahkan pengguna untuk memperluas jaringan sosial dengan orang-orang yang berada di seluruh penjuru dunia. Karena aplikasi ini dapat menerjemahkan 110 bahasa. Selain itu, opportunities dari Google Translate juga dapat membantu dalam pengembangan teknologi. Jadi, dengan terus meningkatkan teknologi atau Neural Machine Translation, disingkat NMT, dan kecerdasan buatan, Google Translate dapat meningkatkan akurasi dan alami terjemahan yang dihasilkan. Dan ini bisa memperluas penggunaannya di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu penggunaan di bidang pendidikan. Jadi Google Translate dapat menjadi alat bantu belajar bahasa yang sangat berguna dan dapat membantu siswa dan guru di seluruh dunia untuk memahami dan berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan perusahaan. Jadi Google Translate bisa berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan industri lainnya untuk mengintegrasikan fitur penerjemah ke dalam berbagai aplikasi dan layanan. Misalnya aplikasi perjalanan atau layanan pelanggan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai threads dari Google Translate. Jadi Google Translate biasanya dan kadang dapat disalahgunakan untuk menerjemahkan kata-kata kasar yang juga dapat merendahkan atau menjatuhkan seseorang. Selain itu juga untuk
kompetisi, ada banyak layanan terjemahan lain yang terus berkembang dan menawarkan kualitas terjemah yang kompetitif seperti Microsoft Translator dan Deeply. Kompetisi ini bisa mengancam dominasi dari Google Translate. Selanjutnya, ada juga regulasi dan kebijakan. Jadi, perubahan regulasi terkait privasi dan keamanan data di berbagai negara dapat mempengaruhi cara Google Translate beroperasi, terutama jika ada pembatasan pada penggunaan data pengguna. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketergantungan pada internet. Jadi layanan Google Translate memerlukan koneksi internet yang stabil, yang mungkin tidak selalu tersedia di daerah terpencil atau dengan kualitas yang baik. Ini bisa membatasi penggunaannya di berbagai wilayah. Jadi, sekianlah hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.